Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada teman dari Jakarta. Kita pengen ngobrol politik sebentar. Karena ini orang Jakarta mungkin tahu ya tentang dinamika yang ada di Jakarta. Saya mengkritisi pemerintahan Pak Prabowo saat ini karena masih sepertinya ada bayang-bayang dari mantan presiden kita yaitu Pak Jokowi. Artinya Pak Prabowo sepertinya belum menjadi the real presiden. Masih ada bayang-bayang. Bagaimana menurut Anda Mas Sahroni, ini teman dari Jakarta yang biasa mengamati politik juga. Gimana? Kalau saya meyakini Pak Prabowo adalah pemimpin yang punya integritas dan pemimpin yang idealis. Dia berpikiran sendiri ingin memakmurkan negara Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dia pengen biar anak-anak Indonesia tersenyum dan bahagia memakan makanan yang bergizi dan bersekolah dengan gratis, makanan gratis. Mudah-mudahan kedepannya untuk 2045 Indonesia Emas akan terwujud. Kalau saya meyakini Pak Prabowo dengan tulus niatnya, mudah-mudahan terlaksana. Kalau saya meyakini beliau adalah memang pejuang sejati dan beliau adalah punya kapasitas untuk bisa memperbaiki negara Indonesia ini. Ya, tapi kan tadi saya dalam kepemimpinannya Pak Prabowo itu yang sepertinya Pak Prabowo itu ideal saat 2014 berkompetisi dengan Pak Jokowi. Nilai-nilai idealismenya itu belum kelihatan. Oke, pidato-pidatonya menarik saat disumpah di depan gedung DPR MPR. Tapi saat ini kan kelihatan bahwa kepemimpinannya itu sepertinya masih ragu-ragu. Bahkan ada kejadian yang sangat, mohon maaf dalam tanda petik, mengecewakan banget. Kegalakannya Pak Prabowo tidak diperhatikan. Apa? Vonis 6,5 tahun bagi koruptor 300 triliun. Artinya di sini ketegasan Pak Prabowo itu belum dirasakan oleh para bawahan-bawahannya, baik dari Kementerian Kumham lah atau kementerian yang lain. Kemudian apalagi yang termasuk kebijakan-kebijakan yang lain lah ya, termasuk makan siang gratisnya di mana, kapan dan lain sebagainya. Kalau Pak Prabowo punya prinsip mikul luhur mendem jero. Saya yang amati berapa tahun ini selama 2014 dari 2009 beliau mau menjadi wakilnya Bu Megawati karena saya yakin beliau adalah cita-cita tulus untuk masyarakat Indonesia. Kalau beliau nggak ada cita-cita tulus paling sekali dua kali, ya mudah-mudahan kita dukung aja lah. Kalau saya meyakini dari karakter beliau, yakin bahwa insya Allah Indonesia akan lebih baik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Ini ada teman dari Jakarta. Kita pengen ngobrol politik sebentar. Karena ini orang Jakarta mungkin tahu ya tentang dinamika yang ada di Jakarta. Saya mengkritisi pemerintahan Pak Prabowo saat ini karena masih sepertinya ada bayang-bayang dari mantan presiden kita yaitu Pak Jokowi. Artinya Pak Prabowo sepertinya belum menjadi the real presiden. Masih ada bayang-bayang. Bagaimana menurut Anda Mas Sahroni, ini teman dari Jakarta yang biasa mengamati politik juga. Gimana? Kalau saya meyakini Pak Prabowo adalah pemimpin yang punya integritas dan pemimpin yang idealis. Dia berpikiran sendiri ingin memakmurkan negara Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dia pengen biar anak-anak Indonesia tersenyum dan bahagia memakan makanan yang bergizi dan bersekolah dengan gratis, makanan gratis. Mudah-mudahan kedepannya untuk 2045 Indonesia Emas akan terwujud. Kalau saya meyakini Pak Prabowo dengan tulus niatnya, mudah-mudahan terlaksana. Kalau saya meyakini beliau adalah memang pejuang sejati dan beliau adalah punya kapasitas untuk bisa memperbaiki negara Indonesia ini.
Ya, tapi kan tadi saya dalam kepemimpinannya Pak Prabowo itu yang sepertinya Pak Prabowo itu ideal saat 2014 berkompetisi dengan Pak Jokowi, nilai-nilai idealismenya itu belum kelihatan. Oke, pidato-pidatonya menarik saat disumpah di depan gedung DPR MPR, tapi saat ini kan kelihatan bahwa kepemimpinannya itu sepertinya masih ragu-ragu. Bahkan ada kejadian yang sangat, mohon maaf dalam tanda petik, mengecewakan banget. Kegalakannya Pak Prabowo tidak diperhatikan. Apa? Vonis 6,5 tahun bagi koruptor 300 triliun. Artinya di sini ketegasan Pak Prabowo itu belum dirasakan oleh para bawahan-bawahannya, baik dari Kementerian Kumham lah atau kementerian yang lain. Kemudian apalagi yang termasuk kebijakan-kebijakan yang lain lah ya, termasuk makan siang gratisnya di mana, kapan, dan lain sebagainya. Kalau Pak Prabowo punya prinsip mikul luhur mendem jero. Dia, saya yang amati berapa tahun ini selama 2014 dari 2009 beliau mau menjadi wakilnya Bu Megawati, karena saya yakin beliau adalah cita-cita tulus untuk masyarakat Indonesia. Kalau beliau nggak ada cita-cita tulus, paling sekali 2 kali. Ya mudah-mudahan kita dukung aja lah. Kalau saya meyakini dari karakter beliau, yakin bahwa insya Allah Indonesia akan lebih baik. Kalau saya meyakini seperti itu karena beliau dari cita-cita beliau yang tulus. Tak saya itu kalau kadang-kadang kalau buat candaan gitu ya, Pak Prabowo itu sepertinya ingin banget kursi presiden, bahkan mohon maaf nilai idealismenya hilang. Oke lah, mikul dulu mendem jero itu sebuah kata-kata atau kalimat, tapi dalam prakteknya itu bagaimana Pak Prabowo itu merekrut Gibran, yang bagaimana kita negara lagi negara berkembang, mohon maaf, kok ngambilnya seorang Gibran, itu sepertinya pengen banget asal jadi presiden gitu. Bukan seperti itu, Pak Ala. Jadi gini, Anda belum tahu masuk di dalam istilahnya lingkaran pemerintahan atau lingkaran istana. Kalau Anda tahu, pasti akan seperti apa ini di dalamnya. Kalau saya meyakini cita-cita beliau tulus. Saya berulang kali, dia adalah pemimpin yang berkarismatik, pemimpin yang punya cita-cita murni, intinya untuk masyarakat Indonesia biar sejahtera. Indonesia emas akan terwujud di 2045. Saya yakin. Semangat Pak Prabowo. Bukannya cemas. Enggak cemas Pak Prabowo. Mas adalah emas mental dia ya. Mohon maaf, beliau mengeluarkan beberapa ya semacam dia nggak pikiran, yang penting kayak kemarin tuh di Gunung Tidar saya dengar memang dia pakai biaya sendiri tanpa biaya pemerintahan, walaupun dia punya kapasitas untuk pakai di negara, tapi beliau pakai duit sendiri biar mental menteri-menteri dia mental ya memberi, bukan mental meminta, istilahnya begitu saudaraku. Oke, Pak Prabowo mau bikin duplikasi dermawan gitu ya. Tapi kan kita lihat seperti bagaimana Muhaimin Iskandar itu orang cari keamanan setelah kekalahan dari Pilpres, terus mencari suaka politik, kemudian jadi menteri. Itu antara ucapan, antara retorika dengan realita beda. Gini Pak, jadi prinsip beliau itu merangkul. Anggap aja gini, beliau mencari orang-orang yang bisa anggap aja bekerja sama dengan beliau untuk memakmurkan negara ini dengan ya beliau pasti udah selektif lah. Istilahnya gini, ini masih mampu, kalau memang nggak mampu ya saya ambil alih, istilahnya begitu kalau mental tentara seperti itu. Jadi harus bersabar lah, ini baru hitungan 2 bulan, 16 hari, jadi bersabar, masyarakat harus bersabar karena ini udah ada ratingnya, udah naik nih, semua yang janji-janji politik Pak Prabowo pelan-pelan satu persatu udah terselesaikan. Ya, mohon bersabar lah untuk masyarakat Indonesia. Insya Allah Pak Prabowo akan menjadikan negara ini negara maju dengan niat tulus beliau. Saya yakin 2045 menjadi Indonesia Mas. Salam komando. Jadi ini ada pemahaman bahwa pesimis perlu, optimis juga baik ya. Pesimis akan melahirkan pelampung, optimis akan membuat kapal terbang. Jadi
dalam kepesimisan dan optimis ini, mari kita sama-sama punya harapan untuk Indonesia emas dan kita tetap berperspektif positif dalam menyikapi perbedaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.